Hai, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Marini Dian. Terima kasih ya untuk teman-teman yang sudah klik videoku ini. Ikuti kegiatanku yuk. Kali ini aku mau evaluasi budgeting di Maret week kelima ya teman-teman. Yuk ikuti yuk. Jangan di skip-skip. Untuk yang baru pertama kali menemukan channelku, selamat datang, salam kenal. Aku Dian dari Purwokerto, Jawa Tengah. Seorang ibu rumah tangga yang mempunyai 2 orang anak yang sudah dewasa. Dan kondisinya aku hidup dengan 3 orang dewasa ya teman-teman. Yuk simak ya. Ini tuh aku evaluasi di Maret week kelima untuk mengcover dari tanggal 26 sampai tanggal 31, di mana budgetnya ada 450. Nah, ini terpantau di dompet mingguanku itu di bagian saving masih utuh ya teman-teman. Alhamdulillah. Lanjut di pos dana sosial, ini terpantau tinggal 5.000 ya teman-teman. Dari budget 55.000, yang 50.000 untuk dana jaburan. Selanjutnya di bagian kewajiban ya teman-teman, ini tuh belum aku masukkan ke tempatnya, jadi masih utuh 20.000. Alhamdulillah. Aku tulis dulu untuk sisaan bagian kewajiban, memang ini belum aku taruh di tempatnya ya teman-teman. Lanjut di pos beras, ini tuh ada bersisa 5.000 dari budget 50.000 ya teman-teman. Ini tuh terlanjur aku sudah beli beras, ternyata dari sana sini aku dapat kiriman beras gitu. Tapi sudah terlanjur beli, ya sudah lah, nggak apa-apa, alhamdulillah. Kan mana tahu mau dikasih sama orang ya kan. Lanjut di pos belanja bulanan ya teman-teman, ini tuh aku taruh di dompet harian. Aku lihat dulu nih, masih ada sisa 30.000 ya teman-teman. Ini tuh dari budget 50.000. Mohon maaf ya bila di VO ku banyak terdengar suara lalu lalang. Ini aku kamarnya di dekat jalan. Ini tuh di pagi hari, jadinya banyak sekali yang berlalu lalang ya teman-teman. Lanjut di pos belanja mingguan. Di pos belanja mingguan tuh ada bersisa 16.000 ya teman-teman. Alhamdulillah. Ini tuh aku mau VO menunggu waktu yang tepat, situasi yang sepi itu enggak bisa ya teman-teman. Mohon dimaafkan jika di VO aku terdengar suara-suara tidak mengenakan, semoga tidak mengganggu pendengaran kalian. Lanjut di pos bensin kosong, di pos gas dan galon, ini budget 30.000, aku belikan galon semua ya teman-teman, barangkali nanti banyak tamu gitu. Untuk kebutuhan lain-lain juga kosong. Di dana jaga-jaga ini masih utuh ya 10.000. Alhamdulillah. Ini tuh kayaknya terlihat banyak sisanya ya teman-teman. Padahal emang belum aku taruh di di posnya masing-masing untuk kewajiban, giving dan savingnya. Karena di video sebelumnya kalau kalian nonton itu emang aku nggak sempat seperti itu. Lagian juga videonya sudah terlalu panjang. Ya sudah, sekecendake bae ya. Sesempatnya aja. Ini sambil aku menghitung, semoga tidak salah dalam aku menghitung ya teman-teman. Ini tuh terpantau pantauan arus mudik, pantauan budgetingku di week kelima ini itu ada berapa ini, 106 ya teman-teman. Ini karena kewajiban, saving dan givingnya masuk. Ini tuh jadi untuk bagian livingnya sisanya itu ada 61.000. Biasanya yang aku hitungkan cuma di pos livingnya saja. Ya sudahlah, aku hitung semuanya. Dari budget 450 itu bersisa 106.000. Alhamdulillah, matur nuwun Gusti, aku tidak boncos, aku tidak pemborosan.
Karena ini tuh aku banyak dikasih sama orang ya teman-teman. Untuk beras juga ini apa, aku banyak dikasih. Nah ini untuk koin aku masukkan di tempat koin ya teman-teman, seperti itu. Lanjut, ini di dompet weekly terpantau ada uangnya. Ini bukan sisa ya teman-teman, ini tuh biasa income ekstra dari anakku, proyek ongkos gitu. Aku kadangkala dapat proyek ongkos, dapat PPN gitu. Kalau aku disuruh ke warung beli rokok gitu-gitu ya teman-teman. Nah biasanya aku taruh di tabungan harian. Aku libur dulu tabungan hariannya karena lagi banyak maunya gitu. Lanjut di binder hitam ya ini ya teman-teman, untuk naruh bagian kewajiban. Nah ini untuk bagian listrik aku sisihkan 5.000. Dan lanjut untuk bagian air pump aku juga taruhi 5.000 deh, kayak gitu ya teman-teman. Ini tuh benar-benar aku nungguin waktu yang sepi, lalu lalang terus kendaraan, mohon dimaafkan. Lanjut di IndiHome aku taruh 10.000 deh. Ini ada sudah sejumlah nominal ya teman-teman, ada terpantau itu 35.000. Alhamdulillah, matur nuwun Gusti. Suksesnya budgeting itu bagiku ya teman-teman, tidak berarti banyaknya sisa, tapi terhandle-nya semua kebutuhan kayak gitu ya teman-teman. Lanjut, ini aku mau isi saving ya teman-teman. Ini untuk dana aman aku kasih 30 deh, dari yang dana jaga-jaga sama yang di pos saving untuk dana aman, seperti itu ya teman-teman. Ini tuh aku sekaligus mau unstaff ya teman-teman. Kalau sudah mencapai 300.000 ini aku taruh di tempat lain gitu ya teman-teman. Dari dulu aku seperti itu. Kalau udah rada pantes ditaruh di rekening, aku taruh di rekening gitu, kayak gitu ya teman-teman. Itu caraku, biar apa, biar tidak ngendon. Biar tidak ngendon di binder, nanti tergiur, seperti itu. Dan ini aku sudah bikin selipan ala-ala aku gitu. Jangan diketawain ya teman-teman. Jadi ini tuh sudah ada sejumlah nominal seperti ini. Oh ya, disclaimer dulu ya teman-teman, aku di sini tidak bermaksud ria, pamer ataupun sejenisnya ya teman-teman. Aku mau share aja kegiatan budgeting yang aku lakukan dalam rumah tangga aku, seperti itu ya. Barangkali ada sedikit manfaat yang bisa diambil, ambil saja positifnya dan buang negatifnya. Nah ini tuh aku mau taruh di lain tempat. Kalau yang sudah ngikutin lama pasti tahu tempatnya di mana. Kayak gitu ya teman-teman. Dan ini lanjut di pos sosial aku taruhi 5.000. Ini juga aku mau unstaff ya teman-teman. Ini tuh untuk sosial lingkungan. Tetanggaku ada yang meninggal 2 hari yang lalu. Jadi aku belum sempat takziah. Ini segera aku mau takziah ya teman-teman. Ini aku ambilkan dari dana sosial, kayak gitu. Nanti sehabis PO ini aku langsung cus takziah dulu, habis itu belanja deh ke warung. Ngiras-ngirus sekalian, sisan-sisan seperti itu. Lanjut, ini ada sisaan lagi 50.000. Ada sisaan lagi 50.000, aku mau taruh di pos healthy gitu ya teman-teman. Lanjut ya teman-teman, setelah healthy baru beauty. Ini aku kasih 10.000 deh untuk jaga-jaga, barangkali suatu saat aku beli skincare gitu. Lanjut ya, setelah dari ini aku masih ada sisa budget nih. Aku mau belum ada pikiran untuk bikin challenge apa gitu. Jadi ini tuh mau aku ini dulu, aku pisahin dulu. Yang penting sudah
terpisah gitu ya teman-teman. Gimana nih dengan kalian? Apakah budgetingnya untuk week ini sudah evaluasi atau belum? Ini tuh aku dimajukan 1 hari ya teman-teman, karena besok itu pastinya sibuk ya. H-1 itu aku mau masak-masak gitu-gitu ya teman-teman. Banyak saudara juga datang. Ini juga aku VO sambil di sebelahku ada temanku nih nungguin mau nuker uang. Dikiranya aku jasa penukaran uang, padahal sih aku uang yang untuk konten ini aku cuci dulu ya teman-teman. Sudah sering aku katakan, aku cuci dan aku setrika gitu. Pada datang ke sini, ya udah nanti aku anterin ke tempatnya saudara gitu. Maaf ya Mbak, aku bukan jasa penukaran uang. Begini caraku untuk mendapatkan uang yang terlihat baru dan lurus-lurus. Boleh ditiru caranya, tapi kalau ragu jangan ditiru ya. Ini untuk pengetahuan saja. Ini aku seperti ini, aku cuci, habis itu aku setrika, diangin-anginkan dulu. Tapi kadangkala aku langsungan sebab keburu untuk ngonten gitu ya Mbak. Lanjut, ini aku mau unboxing. Aku dapat lagi paket lebaran dari salah satu anak didikku ya teman-teman. Sering aku bilang aku tuh nggak pernah beli baju lebaran. Nah ini seperti ini nih, ini dari Mamah Deye. Terima kasih, barokallah ya Mamah Deye. Semoga Deye, Mas Dava itu jadi anak yang soleh-soleha. Tidak lupa Bang Dani, Siva, Bang Ii. Terima kasih sekali ya Mah, ini hadiahnya aku suka banget. Aku suka banget. Ini tuh aku dapat gamis ya teman-teman. Gamis beli di Jakarta nih, di butiknya Dian Risti gitu. Aku dibelikan 2 ya teman-teman. Kalau gamis ini tuh aku tuh untuk baju kerja ya teman-teman. Aku tuh kerjanya pakai gamis, aku beli pakai jaket kalau di jalan. Kalau udah nyampe di rumahnya orang, aku lepas jaketnya seperti itu. Dan dikasih ini juga, dan ada aku dikasih amplop juga dong pastinya. Terima kasih, barokallah ya Mamah Deye. Semoga papahnya Deye sehat selalu, dilancarkan rezekinya, diluaskan rezekinya. Semoga Deye, Mas Dava, dan yang lainnya jadi anak yang soleh solihah. Sedikit ilmu yang aku bagikan kepada mereka semoga bermanfaat dunia dan akhirat ya. Semoga mereka menjadi anak yang sukses besoknya. Kenapa aku videoin? Ini buat aku arsip aja ya, karena sering aku ucap di setiap kontenku. Aku tuh sering dikasih sama orang gitu lah. Salah satunya seperti ini, aku dikasih banyak hal sama mamahnya Deye dan yang lainnya juga. Jadi aku tuh kondisinya 3 orang dewasa itu untuk belanja bulanan, belanja mingguan, kadangkala hemat tuh seperti ini ya teman-teman. Berkah barokah, sebetulnya banyak sih yang ngasih, nggak aku up di setiap kontenku karena tidak berkaitan. Seperti itu ya teman-teman, yang selalu aku ucap aja yang aku up seperti itu. Ini tuh menghemat belanja bulanan banget ya teman-teman. Ada kopi, ada kue, ada minyak 2 liter, ada banyak deh, ada marjan gitu-gitu ya teman-teman. Matur nuwun Gusti. Ini juga merupakan rizki ya teman-teman. Nah seperti ini, aku tuh sering dikasih sama orang, makanya aku nggak suka bebikinan kayak gitu. Nggak ada budget khusus yang untuk belanja di lebaran, karena aku tuh banyak dikasih kayak gitu. Ini salah satunya yang aku up, dan yang lainnya juga enggak aku up karena ada yang dari temennya Paksu gitu-gitu ya teman-teman. Walaupun aku bukan pegawai, tapi aku dapat dapat THR-nya seperti ini ya teman-teman. Sangat bermanfaat. Ini tuh sangat bermanfaat, sangat menghemat untuk di belanja bulanan. Terima kasih Mamah Deye ya, berkah barokah. Untuk teman-teman kalian juga pastinya dapat juga ya seperti ini.
Aku kepengin abadikan aja nih yang seperti ini ya teman-teman, berkah barokah. Alhamdulillah, matur nuwun Gusti. Ini aku tuh sudah banyak dapat minyak ya. Aku untuk belanja bulanan ke depan per groserisan paling cuma butuhnya beli sabun persabunan seperti itu. Kalau yang kebutuhan seperti ini, dapur yang seperti ini nih menghemat sekali ya teman-teman. Ada gula, ada kopi, kapal pesiar, ada banyak deh, nggak bisa disebut satu persatu. Juga sering mendapatkan ini ya teman-teman, sering aku bilang aku tuh sering dapat makanan gitu. Jadi kenapa belanja mingguan sering ada sisa, ada yang heran masa iya 150 untuk 3 orang dewasa ada bersisa, karena aku pasti dikasih pasti dikasih makan, kalau jamnya makan dikasih jajan gitu-gitu. Seperti ini juga kan karena puasa, jadinya aku dikasih takjil seperti ini nih ya, aku bawa pulang aja deh kayak gitu nih, seperti ini. Jadinya kan aku di belanja mingguannya ada bersisa karena seperti ini juga dari Mamah Deye ya. Terima kasih, berkah barokah ya Mamah Deye. Itu seperti itu ya. Ini ada apa, ini kue apa, seperti itu teman-teman. Ini sebagian kecil yang aku up karena sering aku ucap di setiap budgetingku. Dan untuk yang komen masa iya cukup lah, alhamdulillah nyatanya cukup gitu. Nah ini juga aku dapat bingkisan dari bos warung ya teman-teman. Yang biasa aku beli, aku tuh nggak pernah beli di pasar gitu-gitu ya, aku tuh belanjanya selalu di warung gitu. Nah ini salah satunya aku dikasih sama bos warungnya seperti ini. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah nonton videoku sampai di detik akhir. Semoga ada sedikit manfaat yang bisa diambil. Ambil saja baiknya dan buang buruknya. Kalau ada baiknya pasti deh, itu enggak ada unsur kesengajaan. Kalau ada buruknya pasti deh banyak buruknya dari aku. See you next video. Bye. Wassalamualaikum.